Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Densetsuta Raken Densetsuta volume 8 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Fran yang meninggalkan nasi kucing hitam tanpa memberitahu kemana Fran akan pergi. Entah ada jalan untuk kembali apa tidak. Fran pun terbang menuju utara dan meninggalkan mereka semua. Dari atas, desa terlihat gelap dan kosong. Tidak ada tawa lagi untuk hari ini. Fran pun bergerak cepat sebelum para monster memasuki hutan, dan pertempuran harus dimulai sebelum itu. Dalam perjalanan, Fran dan Jisoo menyusun rencana licik untuk mengurangi jumlah monster dan memecah belahnya, karena Fran dan Jisoo tidak yakin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Namun pada akhirnya mereka sama sekali tidak menemukan solusi untuk menggunakan cara licik seperti memasang jebakan atau menggali parit. Pada akhirnya itu akan sangat berbahaya bagi kucing hitam jika perang ini sudah selesai. Bagi Jisoo, tidak ada cara lain selain membuat dinding batu ilusi dan tawuran habis-habisan. Dinding ilusi terbentuk membentang luas dan hanya memiliki satu gerbang. Bagi Fran, sebuah gerbang seharusnya memiliki beberapa penjaga. Dan pada saat itulah, Jisoo mengeluarkan mayat perampok dan para goblin dari kantong dimensi lalu meminta Urushi menggunakan skill nekromansi. Dengan itu, Urushi membangkitkan para mayat menjadi zombie dan memintanya untuk menjaga gerbang. Kemudian Jisoo memperlengkapi mereka dengan pedang, tusuk panah, dan tombak. Dan setelah itu, mereka pergi terbang tepat di atas para monster. Lalu Fran mengucap, membangkitkan. Serangan dimulai dari Fran yang menembakkan Kanakamui atau Kraunos. Dan ketika Kanakamui menyentuh garis depan, 100 petir menyambar segala sesuatu di sekitar para monster. Sementara Urushi menyebarkan asap beracun yang mematikan. Alhasil, para monster terkapar tercekik asap beracun. Serangan pertama sukses dan membuat para monster yang selamat mulai panik. Bahkan, para monster tidak mengetahui bahwa serangan barusan ulah Fran dan Urushi. Urushi bergerak cepat memutari para monster, sedangkan Fran dan Jisoo menghujani mereka dengan rentetan panah api. Dan serangan tidak berhenti di situ saja. Saat para monster menatap langit, mereka tidak berharap sebuah batu yang sangat besar turun dari langit. Para monster mulai terpencar menyelamatkan diri masing-masing. Seperti yang diharapkan, semua berjalan sesuai rencana. Dengan itu, Fran pun turun dan mendarat dengan selamat, tepat di hadapan garis depan para monster. Para monster yang merasakan kehadiran yang sangat kuat, mereka tidak melarikan diri melainkan tercengang, dan itu pun membuat mereka lengah. Fran pun memanfaatkan situasi dengan melompat di tengah gerombolan para monster, dan pembantaian dimulai. Para monster berteriak kesakitan ketika Fran menusuk menebas hingga tangan kaki kepala terputus. Berbagai macam sihir api angin dan petir dilepaskan, dan ini benar-benar malapetaka bagi para monster. Namun, para monster yang lebih kuat, mereka menyerang Fran dan Urushi setelah para goblin melarikan diri. Fran menggunakan gerakan seketika lalu menyelinap ke titik buta para monster lalu mendapat satu persatu hingga mendapat kabar bagus dari para monster yang dengan bodohnya mereka menyerang Fran dari segala arah. Tanpa ampun, Fran pun membantai mereka walaupun terengah-engah. Tak lama kemudian, beberapa monster raksasa telah muncul. Melihat itu, Jisoo memberi perintah kepada Urushi untuk membunuh monster yang mendekat dari dalam bayangan. Sementara Fran menahan serangan jarak jauh sambil mencari celah untuk menciptakan serangan balik. Namun Jisoo merasa ada yang aneh dengan monster raksasa. Mata mereka terlihat sangat ketakutan. Jisoo tertuju kepada skill pengendali pikiran. Sepertinya tuan mereka lebih kuat dari monster ini. Dan setelah Jisoo memikirkan itu semua,
Secara tiba-tiba para monster membuka jalan. Lalu muncullah 5 monster yang mengeluarkan gelombang mana yang sangat kuat. Melihat itu, Shizue bertanya-tanya dan berpikir, kenapa semua ini terjadi tepat bersamaan dengan pertempuran kerajaan binatang buas melawan kerajaan Pasari. Terlebih lagi, semua ini terjadi di saat Raja Binatang Buas tidak ada di negaranya. Tapi tunggu, apa semua ini kerajaan Pasari dalang dibalik semua ini? Namun, para monster tidak membiarkan Shizue untuk berpikir. Monster Hydra, dia menyerang tanpa memberi apa-apa dan langsung menyerang dengan 6 kepalanya yang mengeluarkan elemen berbeda. Tidak hanya Hydra, monster lainnya juga sangat kuat, bahkan memiliki kemampuan khusus. Fran dan Shizue dipaksa menghadapi 5 monster yang sangat kuat. Memang, ini nampak mustahil mengalahkan mereka semua. Namun, lawan mereka adalah Fran si bocil sesat. Tanpa peduli dengan apa yang akan terjadi, Fran terus mencari cara untuk mengalahkan mereka sekaligus. Cara satu-satunya adalah terjang saja. Cerita berpindah yang dimana para kucing hitam dalam perjalanan menuju tempat pengungsian. Satu-satunya yang terkuat di antara mereka, Salutia benar-benar khawatir dengan dewinya. Salutia ingin pergi dan ingin membantu dewinya. Namun kepala suku menghentikannya untuk percaya kepada dewinya. Bagi kepala suku, mengkhawatirkan dewinya itu sama saja dengan penghinaan. Salutia tertawa walaupun itu tawa palsu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kembali ke pertempuran. Diperlihatkan banyak kesulitan menyiapkan mereka. Sampai-sampai meminta Urushi untuk bertarung 1 lawan 1 dengan serigala merah. Memiliki gelar serigala raksasa, itu saja sudah cukup memberi tekanan mental untuk mengintimidasi semua jenis monster serigala. Tidak hanya skillnya, gelarnya juga memiliki kekuatan magis. Setelah itu, rencana dimulai yang dimana Fran fokus mengalihkan perhatian. Itu semua dilakukan agar para monster tidak mengetahui bahwa Shizue adalah pedang yang bisa terbang dan menyerang tanpa pengguna. Alhasil sesuai rencana, para monster mengepung Fran. Dan dengan itu, Shizue meningkatkan mana untuk memperkuat Kanakamui. Para monster yang merasakan peningkatan mana, mereka bergegas menyerang. Namun, semuanya sudah terlambat. Shizue menggunakan Snakehead, sebuah kekuatan yang mampu memanggil petir dari langit dan langsung menghantam Hydra hingga meledak dahsyat. Hydra pun lenyap tanpa sisa. Dengan telekinetik catapult, serangan kedua dilancarkan dengan kecepatan tinggi dan langsung menembus kristal monster Titan Bear. Dan dengan tewasnya 2 monster, Shizue pun kembali ke sisi Fran. Dan sekarang 3 lawan 3. Urushi bertarung sengit dengan melancarkan serangan setelah menghindari serangan. Mengetahui Urushi baik-baik saja, Fran pun menghadapi 2 monster. Target selanjutnya Fran adalah monster yang bisa menggunakan sihir. Pertarungan dimulai dengan monster kumbang Adamas yang melesat menyerang Fran. Kemudian monster sihir, dia menembakkan sihir dari kejauhan. Melihat itu, Fran dibuat kagum oleh kedua monster ini. Walaupun berbeda jenis, mereka bisa bekerja sama. Dalam pertarungan, jual beli serangan terjadi. Tembakan sihir dibalas dengan tembakan sihir. Pertahanan parit terus diaktifkan. Seiring pertarungan yang semakin sengit, Fran menemukan celah dan langsung menusukkan tangannya ke mata monster kumbang Adamas. Lalu Fran mengaktifkan sihir petir yang sehingga membuat organ dalam kumbang Adamas hancur berantakan. Kini musuh tinggal motor pengguna pedang dan sihir ilusi visual. Melawan musuh seperti dia, itu membuat Shizue harus menggunakan skill sensornik dan harus fokus mengamati serangannya. Dengan kemampuan itu, Shizue akhirnya menemukan sumber sensasi yang aneh ini. Jadi, ketika monster melancarkan serangan pertama, itu adalah serangan ilusi yang untuk menutupi serangan kedua yang tak lain, serangan nyata. Dan dengan itu, Shizue fokus pada pertahanan, sedangkan Fran fokus pada pembunuhan. Dengan kecepatan tinggi, Fran melesat dan langsung menebasnya hingga menjadi 2 bagian. Musuh kuat tinggal 1. Fran pun bergegas membantu Urushi. Namun itu sudah terlambat. Racun Urushi sudah menyerang organ dalam serigala merah hingga membusuk dan tewas. Namun itu bukan kemenangan yang mudah bagi Urushi. Dan faktanya, setengah wajah Urushi terbakar dan langsung pingsan setelah meraung atas kemenangannya.
Urushi pun bangkit kembali setelah Fran menyiram dengan ramuan tingkat tinggi. Dan setelah membunuh para monster, mereka semua mendapat kabar baik. Shizue naik level dan mendapat peningkatan kapasitas, skill, dan XP. Sementara Fran mendapat gelar baru, penghancur monster. Gelar baru penghancur monster itu akan diwariskan kepada orang yang sudah membunuh 100 hingga 1000 monster. Dan efek dari gelar itu cukup gila. Jika lawannya 100 monster, maka hanya Fran seorang saja itu sudah setara dengan jumlah yang Fran lawan. Tidak ada waktu untuk bersantai. Walaupun para monster yang tersisa hanyalah para monster kroco, Fran harus membantai mereka semua sebelum memasuki hutan. Tanpa jeda, Fran pun terbang dan mengejar mereka. Cerita berpindah, yang dimana diperlihatkan Ligarta, kepala suku ras badak putih yang menerima laporan bahwa 100 prajurit badak putih sudah siap untuk bertempur. Jadi untuk saat ini, Ligarta mengganti posisi Rigdit, raja binatang buas, untuk memimpin peperangan melawan manusia. Itu semua terjadi karena raja binatang buas berada di luar kota. Dan posisi Ligarta saat ini itu hanya sementara. Di dalam sebuah ruangan, Partel wakil Ligarta yang memberitahu situasi saat ini yang dimana para manusia melakukan pergerakan aneh dalam cara bertempur, yang seharusnya pasukan kerajaan Basari buruk dalam peperangan, pengecut, dan suka main licik. Akan tetapi untuk saat ini mereka semua sangat brutal. Bahkan setelah kami bertemu dengan mereka di dalam pertempuran, mereka membuat rencana yang tidak masuk akal, menerobos garis depan tanpa peduli tewas atau kalah. Bukankah hal utama dalam peperangan hanya mencari kemenangan? Dan yang membuat kami bingung, apa rencana mereka sehingga membuat pergerakan aneh seperti itu? Dibilang strategi itu tidak masuk akal. Mendengar itu, Ligarta bingung dan berpikir. Namun sayang, Ligarta tidak menemukan jawaban tentang itu. Dan dengan saat itu juga, Ligarta langsung memberi perintah untuk menyerang sekarang juga. Baginya, apapun rencana mereka itu semua akan gagal jika kita melenyapkan mereka sekarang juga. Siapkan prajurit dan bertempurlah. Fardel mengangguk lalu pergi untuk menjalankan perintah. Cerita berpindah, yang dimana Fran dan Shizue sedang berdiskusi tentang investasi happy yang baru didapat. Shizue menawarkan kepada Fran skill apa yang ingin ditingkatkan. Fran ingin meningkatkan skill kontrol mana. Bagi Shizue, itu pilihan yang cukup bagus. Terlebih lagi Fran sudah memiliki skill kontrol roh. Tak lama kemudian, Fran pun merasakan sensasi yang luar biasa ketika skill manipulasi roh berevolusi menjadi kontrol jiwa spiritual. Tidak hanya Fran, Shizue juga ingin pertama kuat dengan menaikkan level skill mana drain, life drain, dan life steal. Ketika skill ini memiliki efek, mana drain menguras mana lawan, life drain mengisi mana diri sendiri, sedangkan life steal itu mempercepat penyerapan mana lawan. Jika ketika skill itu digunakan secara bersamaan, itu sangat mengerikan. Bahkan dia School Master Ulumut dan Lumina Dungeon Master gemetar ketika mengetahui bahwa Shizue memiliki skill seperti itu. Kemudian, Fran mengajukan pendapat. Shizue, bagaimana jika dengan sihir yang dapat menghentikan gerombolan makhluk hidup agar mereka tidak dapat maju ke garis depan? Dengan itu Shizue berpikir, menggunakan elemen api dan petir itu rentan kebakaran. Fran menyarankan, bagaimana jika dengan land magic? Mendengar itu, Shizue pun setuju. Dan setelah memaksimalkan sihir tanah dengan mengorbankan 4 poin, Fran langsung mendapat gelar Lord Mage. Sedangkan Shizue mendapat Land Mage dan Sen Mage. Dengan itu, Fran dan Shizue langsung mencoba dengan membuat dinding tanah dan parit sesuka hati. Mau tinggi atau sebesar gunung, itu semua tergantung dengan mana yang dimiliki. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.